Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. 1. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum, alam, dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. 1. Sejarah akuntansi konvensional. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai value dan mulai mengenal sistem moneter, monetary system. 2. Perumusan teori akuntansi konvensional. Teori akuntansi konvensional dinyatakan baik secara verbal maupun matematis. Perumusan teori akuntansi dimulai dari abstrak atau tidak nyata yang ada dalam pikiran manusia. Supaya lebih bermanfaat, hasil pemikiran tersebut kemudian dihubungkan dengan praktik akuntansi. 2. Sejarah akuntansi. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi hingga sekarang diantaranya adalah 1. Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar atau maksimalisasi laba sama dengan jiwa kapitalis. Dengan adanya laba maka perlu pencatatan, pengelompokan, dan pengintisaran dengan cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya. 2. Pengakuan usaha akan kepentingan aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, supplier, dan masyarakat umum. 3. Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan akhir suatu tujuan. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis. Akan tetapi, bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Dengan demikian, akuntansi akan memberikan informasi yang secara potensial berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan jika itu diberikan akan memberikan perluasan kesejahteraan sosial. 3. Perkembangan akuntansi syariah. 1. Zaman awal perkembangan Islam. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah ma'aliyah atau keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, memonopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah telah menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebuah khusus yaitu hafazatul amwal atau pengawasan keuangan. Dalam perkembangan Islam selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan ushar atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah, pajak atau pajak perlindungan dari non-muslim, dan haraj atau pajak hasil pertanian dan non-muslim. Maka Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana. Tetapi Nabi telah menunjukkan petugas kadid ditambah para sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintah. 2. Zaman Khalifah Abu Bakar. Pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah
Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dakwana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan, yang termasuk pengawasan harta, kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Akrab Kahan memberikan 3 kewajiban mustasib, yaitu 1. Pelaksanaan hak Allah termasuk kegiatan ibadah semua jenis salat, pemeliharaan masjid. 2. Pelaksanaan hak-hak masyarakat, perilaku di pasar, kebenaran timbangan, kejujuran bisnis. 3. Pelaksanaan yang berkaitan dengan keduanya, menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat. 4. Sekilas prosedur dalam istilah yang digunakan. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazedarni, yaitu 1. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. 2. Sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan. 3. Sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. 4. Sistem akuntansi gudang merupakan sistem akuntansi mencatat pembelian barang negara yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian inter. 5. Sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolaan untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelolaan menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. 6. Sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang. 7. Sistem akuntansi pendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dalam nilai uang atau barang. Prosedur yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. 2. Transaksi harus dikelompokkan. 3. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. 4. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sebelah sisi kiri halaman. 5. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. 6. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberikan garis penutup. 7. Koreksi atas transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. 8. Jikapun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang tersebut. 9. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal atau al-jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. 10. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. 11. Saldo diperoleh dari selisih. 12. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun. 13. Pada setiap akhir tahun, pelaporan yang disampaikan oleh Al-Khatib. 14. Laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan. 5. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan selalu menjadikan karya Pisah sebagai rujukan. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.